Eh, Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita kali ini di tanggal 2 Februari 2022. Tanggal cantik banget sebenarnya 2022. Harusnya ngerayain sesuatu yang bahagia ya, kayak siapa yang nikah atau rilis apalah, album atau buku atau lagu dan sebagainya. Tapi kita dalam rangka memperingati satu peristiwa tragis sebenarnya, yakni peristiwa Talang Sari yang terjadi 33 tahun lalu, tepatnya di tanggal 7 Februari tahun 1989 di wilayah Lampung Timur. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau yang mau punya pertanyaan soal gimana kasus Talang Sari atau gimana kondisi pelanggaran HAM berat dan sebagainya, langsung aja nanti disampaikan di kolom komentar atau di kolom Q&A. Sesuai dengan judul di kesempatan kita kali ini, kita angkat judul pemulihan atau pemutihan. Nah, ini jadi satu pertanyaan, walaupun sebenarnya bukan pertanyaan gitu, ini udah sebenarnya udah sangat jelas bisa kita jawab bareng-bareng, yakni pemutihan gitu. Pemutihan di balik klaim-klaim atau pengakuan-pengakuan dari negara dan pemerintah soal hal-hal yang dilakukan yang dibilang sebagai pemulihan bagi para korban, penyintas, serta keluarga korban pelanggaran HAM berat, dan tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia. Di sini udah ada Thierry Preti dari Divisi Pemantauan Impunitas dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, pakai akun Aksi Kamisan. Halo Kak Preti. Hai Jali, Mulki. Ya, semoga sehat dan aman-aman semuanya. Terus di sini juga udah ada Kak Mulki Makmun, dulu di Kontras juga, tapi sekarang diajar ya. Kak, ini satu organisasi di level regional dan juga di Indonesia yang juga concern sama uh, penuntutan pelanggaran HAM berat, juga banyak mensosialisasikan soal keadilan transisi dan sebagainya. Halo Kak Mulki. Halo Jali, halo Preti, halo semuanya. Senang Iya, bisa ini gabung di pakai sini. pakai akun Humanitude ya. Jadi teman-teman yang mau tahu soal isu-isu soal apa namanya keadilan transisi dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia ataupun di wilayah regional dan sebagainya, bisa follow akun Humanitude juga. Oke, langsung aja mungkin ke Kak Preti dulu kali ya, buat dalam tanda kutip merefresh apa namanya memori kita atau ingatan kita soal peristiwa Talang Sari. Mungkin bagi teman-teman yang dulu, ya kayaknya hampir semua dari kita gitu pada saat pelajaran sejarah atau PKN juga nggak banyak disampaikan soal satu peristiwa ini. Mungkin bisa disampaikan secara sederhana peristiwa Talang Sari itu seperti apa sih dan kenapa akhirnya digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Silakan Kak Preti. Thank you Jali. Eh, Secara singkat sih, Talang Sari itu adalah kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 7 Februari 7 Februari 1989. Jadi itu udah sekarang udah 33 tahun lamanya. Terus karena kita sekarang juga di awal Februari, berarti sebentar lagi itu ada apa namanya, kita bakalan ketemu tuh sama peringatan kasusnya di 7 Februari. Nah, kasusnya itu adalah ketika intinya adalah jemaah dari suatu komunitas Muslim di daerah Talang Sari Lampung itu di apa ya namanya ya, dipersekusi, dianiaya pada tanggal 7 Februari itu, sehingga menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal. Nah, mungkin kita tahu bahwa ketika era Orde Baru dulu, nggak boleh sembarangan kalau misalnya mau ngomongin soal negara, dan juga nggak boleh sembarangan juga mengusung terlihat seperti lebih mengutamakan ideologi lain daripada ideologi Pancasila gitu. Nah, jadi akhirnya orang-orang kemudian ketika berdiskusi atau ngomongin soal negara itu jatuhnya di komunitas-komunitas masjid, di ceramah-ceramah masjid seperti itu, yang kemudian hal-hal seperti ini dianggap sebagai melawan negara gitu, sebagai gerakan
pengacau keamanan. Jadi 7 Februari itu ada banyak sekali yang terjadi, ada penembakan iya, kemudian hari-hari selanjutnya ada orang-orang yang disisir, maksudnya ditangkepin dari rumah-rumahnya, meskipun misalnya mereka sebenarnya nggak ada di lokasi kejadian pada tanggal 7 Februari, terus ditangkap. Ada juga orang-orang yang ketika kejadian dimasukin ke dalam satu rumah, terus habis itu mereka dibakar hidup-hidup di dalam rumah itu gitu. Jadi ada banyak banget korban yang meninggal, korban yang dianiaya, korban yang ditangkap, bahkan juga ada uh, kalau temuannya Komnas HAM ada sekitar 88 orang yang masih hilang dari kejadian itu dan sampai sekarang nggak tahu orang-orang ini kemana. Itu singkatnya, Jal. Oke, Kak Fred, thank you. Udah gambarin dulu ada ini ya, ada apa namanya konsep yang namanya Asas Tunggal Pancasila ya di tahun 80-an yang digembur-gemburkan oleh Presiden Soeharto dan juga Orde Baru yang mungkin kalau sekilas dari namanya mungkin bagi teman-teman yang punya rasa nasionalisme tinggi, ya ini satu hal yang baik banget gitu. Ya, Pancasila diusung menjadi satu hal yang utama karena memang kalau lihat redaksinya tekstual ya bagus ya kan, di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial juga, tapi akhirnya menurut banyak pihak Pancasila hanya dijadikan tameng dari apa namanya bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di hari itu ya. Jadi dengan bahkan atas nama Pancasila ya kita semua tahu sama tahu bahwa pemegang rekor korupsi di dunia hari ini ya masih Presiden Soeharto dan kroni-kroninya gitu, dan juga tentu kekejaman-kekejaman yang secara inline juga berlangsung di momentum apa namanya banyak lah, ada belasan pelanggaran HAM berat menurut Komnas HAM. Kamu mungkin mau di awal ini nambahin apa yang perlu kita benar-benar petik, benar-benar kita highlight dari satu peristiwa pelanggaran HAM berat bernama peristiwa Talang Sari ini nih yang terjadi 7 Februari tahun 89. Silakan, Kak. Makasih Jali. Ya tadi makasih juga Preti udah mengingatkan kita kembali ya mengenai kondisi yang terjadi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Talang Sari tahun 89. Di situ tadi juga kita bisa dengar bahwa banyak orang yang terbunuh, 130 orang yang tadi terbunuh, terus kemudian ada rumah yang dibakar dan kemudian ada 80 orang yang masih hilang ya Preti. Dan itu sampai sekarang kondisinya mereka masih belum ditemukan sama keluarganya, masih belum tahu mereka ini sebenarnya masih hidup atau udah dianggap meninggal karena nggak ditemukan sama sekali jejak lokasi tempat mereka misalnya meninggal atau dibunuh mati, dan kalau sampai sekarang itu belum ditemukan, itu sebenarnya konteksnya masih masuk istilahnya continuing crime ya, kejahatan yang masih terus berjalan. Karena di sini sebenarnya ya negara itu bertanggung jawab untuk mencari sebenarnya, dan bentuk-bentuk penghilangan itu dan pembunuhan termasuk pengrusakan di tahun 89 itu juga sebenarnya salah satu kejadian yang terjadi lagi di beberapa tempat di seluruh Indonesia ketika ada kelompok komunitas atau orang atau individu yang dianggap berbeda, kemudian dia berada di satu kampung tertentu, kemudian langsung dibasmi begitu saja, seakan-akan manusia itu ya nggak ada artinya, nggak ada nyawanya sama sekali, dan itu kita tahu kejadiannya di Orde Baru. Mulai dari kejadian 65, 6566 itu banyak sekali pelanggaran HAM berat yang terjadi, kemudian 89 ada, kemudian ada juga lagi di Tanjung Priok, kemudian ada lagi di beberapa tempat di seluruh Indonesia, Aceh juga ada, terus kemudian Timor Leste, dan yang dikhawatirkan kalau emang nggak ini kenapa sih nggak ada penyelesaiannya sama sekali, dan Komnas HAM itu udah bikin loh laporan pro justisianya, ya kan, sampai kita tahu ada angka-angka tadi yang Preti sebutkan, terus kenapa nggak diselesaikan? Apa memang mau berulang lagi nih kejadian? Itu sih kalau dari aku nanggepinnya. Oke, emang akhirnya rantai kekerasan itu nggak bisa diputus dan akan selalu jadi pola yang dipakai oleh
pemerintah ya. Persis seperti motivasinya siapa profesor yang ada di balik penciptaan virus zombie di film All of Us Are Dead ini ya. Wah, biar ini aja apa namanya menyentuh apa yang jadi konsumsi kebanyakan kita belakangan ini gitu. Aku Belum nonton ya, Jom? Jangan Belum nonton spoiler. ya? Itu di episode berapa itu ya ada kutipan-kutipan kayak gitu, tapi ya intinya secara real bukan di film atau di fiksi atau apapun, rantai kekerasan itu benar-benar real ada, contohnya di peristiwa Taman Sari dan juga di peristiwa-peristiwa sebelumnya atau juga setelahnya. Nah, dari tadi ungkapan atau cerita dari Preti dan juga Mulki, belum ada yang berani nyebutin peta aktor sebenarnya siapa sih yang ada di balik dari peristiwa Talang Sari ini gitu. Clue-nya sih padahal orangnya masih sangat eksis dan bahkan kroni-kroninya ya juga masih dapat tempat gitu. Bahkan dirinya sendiri ya masih dapat tempat lah. Setidaknya di podcastnya Deddy Corbuzier dia dapat tempat terus tuh kayaknya untuk ngobrol. Anaknya dapat tempat juga, dan menantunya juga baru diangkat jadi Panglima TNI dan sebagainya. Silakan kalau yang mau sharing siapa sih aktor sebenarnya yang mungkin perlu untuk kita apa namanya mintai pertanggungjawaban atau minimal dia dapat kasih keterangan lah ke pihak-pihak berwenang seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Iya, ini harusnya yang teman-teman di sini ada teman-teman dari Lampung nggak sih yang dengerin ini atau teman-teman dari Aksi Kamisan Lampung? Ini harusnya ini banget nih sama kasus ini kan karena kejadiannya di Lampung Timur kan dan biasanya teman-teman mahasiswa di Lampung pasti pada tahu soal kasus ini. Nah, menurut hasil penyelidikan dari Komnas HAM itu berkas hasil penyelidikannya bilang bahwa orang-orang yang bertanggung jawab itu dari aparat saat itu pertahanan dan keamanan digabung sih ya jadi ABRI. Tapi oleh waktu itu Korem Garuda, aku lupa, Korem Garuda Hitam 043 kalau nggak salah gitu. Jadi tentu para pelakunya adalah ada banyak. Ketika kita ngomongin pelanggaran HAM berat, pasti pelakunya tuh nggak mungkin cuma satu orang ya kan, namanya juga pelanggaran HAM berat. Bukan cuma sekedar kayak maling motor gitu atau maling handphone gitu yang cuma satu orang, nggak, pelakunya pasti banyak. Ada pelaku-pelaku lapangan, ada juga pelaku-pelaku yang memberikan komando gitu. Ada juga pelaku-pelaku yang memberikan komando atau mengambil kebijakan atas apa yang harus dilakukan oleh aparat pada saat itu ketika mereka harus ngapain gitu. Nah, jadi pelakunya ada banyak. Salah satunya tadi yang Jali maksudkan adalah komandan dari Korem Garuda Hitam itu, yaitu jadi diduga si komandan Korem Garuda Hitam ini dia yang memberikan dia turut bertanggung jawab, diduga turut bertanggung jawab dalam memberikan komando kepada pasukannya ketika kejadian itu gitu. Yaitu pada saat itu dijabat oleh Pak Hendro Priyono gitu. Jadi itu yang diduga terlibat oleh hasil penyelidikan Komnas HAM gitu. Sayangnya penyelidikan Komnas HAM ini yang sampai sekarang terus kita dorong adalah agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Talang Sari, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya agar segera ditindaklanjutin ke pengadilan gitu. Jadi kita bisa tahu persis siapa sih pelakunya gitu. Tapi pada saat ini nggak ada satupun yang pernah dibawa ke pengadilan untuk kasus Talang Sari. Jadi ya itulah terduga-terduga pelaku yang ada di dalam hasil penyelidikannya Komnas HAM gitu. Oke, jadi terima kasih Kak Preti udah berani menyebutkan sosok yang emang itu udah jadi fakta yang juga disebarluaskan oleh Komnas HAM tentunya dalam buku ringkasan eksekutif, walaupun di situ tidak ada nama, tapi
secara logika di situ dituliskan setidaknya ada 19 orang gitu, baik yang bertugas di lapangan atau bertugas dalam level rantai komando yang harusnya diminta pertanggungjawaban oleh negara untuk akhirnya bisa mendapatkan sanksi dan akhirnya berimplikasi juga terhadap sesuatu yang sangat penting bagi korban dan kita semua, ini pemulihan, pengungkapan fakta dan sebagainya. Ini masih ada yang nanya, entah mancing atau tadi lu kurang dengar atau gimana. Wah, bisa Ya, di Google. Ada banget di Google. Tinggal iya, nge-search karena aja. orangnya udah bikin pengakuan nggak sih ke jurnalis Amrik itu, Alan Nair nih kan? Ya, Wah, makanya. Ah, betul. Dan bahkan waktu itu saya lupa di tahun berapa ya. Dia tuh ngasih pernyataan bahwa korban Talang Sari yang mati kebakar dalam satu rumah yang tadi aku cerita itu sebenarnya dia bilang bahwa itu sebenarnya mereka bakar diri bareng-bareng gitu di dalam ya. rumah itu. Yang mana kemarin dulu ada salah satu korban sekarang udah almarhum Pak Aswar. Pak Aswar ini dulu juga salah satu orang yang mendengar pernyataan ini, terus kemudian ya kecewa dan apa namanya ya tidak terima ketika keluarganya dibilang bakar diri di dalam rumah itu. Gitu. Padahal jelas-jelas dia yang ada di sana melihat bahwa itu dibakar. Wah, Kak Preti langsung hilang sinyal bagaimana nih setelah menjelasin sesuatu yang kontroversial. Tes. Hilang sinyal ya? Juga kali ya. Hilang sinyal ya? Halo. Aman-aman. Ya, Oke. tes. Oke, sip, kita dapat poinnya. Jadi emang apa namanya, ya udah terang benderang sebenarnya dugaan itu menuju ke siapa, karena ya secara logika aja gitu, ada kejadian yang di mana ada unit aparat yang turun di lapangan dan kita tinggal cari tahu sebenarnya siapa pemimpin unit itu gitu. Apakah memang tindakan yang berdasarkan instruksi atau pembiaran kan, itu juga jadi satu kajian yang pasti mau nggak mau itu melekat terhadap diri dia gitu, karena Hendro Priyono yang menjabat sebagai Danrem Garuda Hitam di Lampung pada saat kejadian peristiwa Talang Sari tahun 89. Dan ya teman-teman tadi sudah sebagai disebutkan, menantunya Andika Perkasa sekarang menjabat jadi Panglima TNI. Barusan dikirimin surat oleh kita soal pengangkatan seorang penculik menjadi Pangdam Jaya. Semoga tersadarkan hati nuraninya untuk akhirnya punya rasa peka lah terhadap para korban penghilangan paksa 97-98. Terus juga ya anaknya masih dapat posisi yang lumayan mentereng lah dalam fungsi-fungsi staf khusus presiden dan sebagainya gitu-gitu. Ngurusin ranah IT dan sebagainya. Bahkan kabarnya jadi sosok yang banyak otak-atik isu-isu aktual di dunia maya lah kabarnya. Oke. Makanya ada sering istilah kakak pembina dan lain-lain itulah ya. Kita udah tahu sama tahu juga sesuai yang sudah dituntut di berbagai tempat atau ruang termasuk di aksi Kamisan, soal upaya penyelesaian hukumnya memang benar-benar menyedihkan, walaupun ya ini ciri khasnya Hendro Priyono ya dalam konteks dirinya dalam jabatan sebagai ketua BIN di saat momentum pembunuhan Munir di September 2004, juga di saat dipanggil oleh TPF nggak datang tapi malah mau bikin konferensi pers gitu. Jadi rada-rada aneh, dan entah kenapa sampai hari ini pemerintah lewat aparat negaranya nggak bisa gitu melakukan upaya paksa terhadap dirinya untuk memintakan pertanggungjawaban. Jadi pertanyaan yang justru kalau saya jadi dia sih itu pasti bikin saya gatal, dan malah harusnya kalau emang saya ngerasa tidak punya kesalahan di berbagai isu yang dituduhkan kepada saya, harusnya secara kesatria sebagaimana hal-hal yang diajarkan dalam kemiliteran, harusnya dia berani kan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Oke, tadi itu sekadar refreshment buat kita soal konteks peristiwa Talang Sari dan juga konteks hukumnya yang sampai hari ini juga masih belum ada banyak kemajuan.
Nah, tapi kenapa akhirnya kita bahas tema khusus soal pemulihan dalam kaitannya peristiwa Talang Sari 89 ini? Karena banyak hal yang dalam tanda kutip identik lah sama peristiwa Talang Sari dalam konteks pemulihan ini. Ada berbagai manuver yang negara coba lakukan, dan kayaknya ini jadi prototype atau jadi project X gitu bagi pemerintah dalam memulai pemulihan versi mereka gitu. Yang seenggaknya kan mereka bikin tim terpadu tahun 2019 lewat Kemenko Polhukam dan Kemenkumham. Walaupun sebelum-sebelumnya juga ada inisiasi kayak Dewan Kerukunan Nasional dan lain-lain yang selalu dibatalkan setelah dapat respons keras dari publik. Itu memilih Talang Sari sebagai satu titik manuver-manuver pemulihan dari negara, dan akhirnya dinyatakan ada sejumlah manuver lain seperti deklarasi damai dan lain-lain akhirnya dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman. Kita ke Mulki kali ya, yang emang sering berkutat dalam momentum keadilan transisi. Fakta secara hukum atau kebijakan publiknya akhirnya apa yang dilakuin oleh pemerintah lewat tim terpadu ini dinyatakan salah gitu, maladministrasi dan lain-lain. Memang sebenarnya apa yang harus diperhatikan gitu oleh satu pemerintah di satu negara kalau ada pelanggaran HAM berat, apa aja sih yang harusnya benar-benar diperhatikan dan diafirmasi dalam prosesnya nih, Kak Mulki? Makasih, Jali. Ya, tadi kita dengar dari Kak Preti udah menceritakan tentang pelaku, kemudian si yang diduga Hendro Priyono ini, kemudian dengan kuasanya juga terlibat dalam pemerintahan lanjutan, bahkan setelah Soeharto turun. Dan bukan hanya dia juga, tapi kroco-kroco dan anak-anaknya. Itu terjadi karena tahapan keadilan transisi yang Indonesia lalui itu istilahnya derail atau keluar jalur. Karena seharusnya itu dia melalui ada sekitar ada tahap-tahap spesifik yang sebenarnya bisa dilalui, dan ada pelapor khusus PBB kemudian menyatakan ada 4 jendela yang secara spesifik harus dilalui. Yang pertama itu dia harus melalui jendela keadilan, yang mana pelakunya itu harus diminta pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Kita tahu bahwa di sini laporan pro justisia oleh Komnas HAM menyebutkan ada Korem Garuda, dan Korem Garuda pada saat itu dikepalai oleh Pak Hendro Priyono, dan kemudian melekatlah tanggung jawab komando dari Korem Garuda itu, dan harus ada pertanggungjawabannya. Tidak hanya pelaku-pelaku di lapangan. Nah, itu jendelanya yang pertama. Harus ada dibuka tuh jalur keadilan melalui peradilan, melalui bentuk-bentuk yang bisa jadinya jelas mekanisme judisialnya bagaimana. Nah, kemudian ada jendela satu lagi, jendela kebenaran. Nah, jendela kebenaran ini diperlukan untuk sebuah bangsa itu bisa tahu sebenarnya apa sih cerita sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Sejarahnya yang paling benar gimana sih supaya kita dalam bergerak atau melangkah di masa depan itu jadi tahu kita punya kesalahan apa-apa aja yang tidak boleh terulang lagi di masa lalu. Itu nanti melekat ke jendela yang satu lagi. Nah, kemudian ada jendela ketiga, itu jendela pemulihan atau reparasi. Nah, jendela reparasi ini berkaitan dengan jendela-jendela yang lain, termasuk jendela keadilan dan jendela kebenaran. Tidak mungkin ada reparasi jika keadilan dan pemulihan itu, keadilan dan kebenaran itu tidak dilakukan dengan baik. Seperti misalnya dia ingin mendapatkan pemulihan secara simbolis bahwa dia diakui sebagai korban. Bagaimana dia bisa diakui sebagai korban bahwa tidak dibuka kebenaran pelakunya siapa, gitu kan? Karena di dalam jendela reparasi itu sendiri ada elemen khusus bernama satisfaction atau kepuasan dari para korban. Kalau itu tidak didapatkan, ya berarti tidak berjalan dengan baik jendela reparasi ini. Dan kemudian keempat, itu ada jendela reformasi institusi, atau kita bisa bilang sebagai jaminan ketidakberulangan. Nah, jaminan ketidakberulangan ini terkait erat tadi dengan ceritanya kita semua share, bahwa di situ ada mekanisme vetting, ada mekanisme lustrasi, di mana kalau misalnya udah jelas nih diduga pelakunya siapa, kemudian dituntut dalam pengadilan dan terbukti bersalah, dia seharusnya tidak boleh menduduki jabatan publik yang ada di Indonesia karena mengkhawatirkan akan
wreak havoc atau mengganggu sistem demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan kepentingan-kepentingan dia. Dan seperti saat ini kejadian, makanya ada bentuk-bentuk manuver-manuver yang kemudian muncul, kemudian menegasikan bahwa nggak apa-apa kita langsung aja terobos pemulihan kepada korban, karena itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban. Korban juga butuh pengungkapan kebenaran. Nggak mungkin ada pemulihan tanpa adanya pengakuan atau permohonan maaf dari pelaku dan bahkan dari negara, bahwa memang negara bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, dan kemudian baru bisa melangkah ke jendela reparasi yang lain. Memang itu bentuknya sequencing dan holistik, dia bisa dilakukan sesuai dengan kapabilitas negara pada saat itu, dia mampunya yang mana, tapi dia tidak boleh bentuknya substitusi. Dia harus bersama-sama berjalan. Kalaupun dijalankan kebenaran, keadilan pun tetap harus dijalankan, pemulihan harus dijalankan, dan reformasi juga harus dijalankan. Jadi tidak bisa dia menggantikan satu sama yang lain. Itu sih kalau dariku secara singkatnya. Mantap, udah lengkap jendela-jendela tadi dijelaskan dan dibuka oleh kamu Lucky ke kita semua. Dan kalau pertanyaan lanjutannya, kalau compare sama peristiwa Talang Sari atau belasan pelanggaran HAM berat lainnya, so far kan untuk keadilan, ya ada pengadilan untuk 3 kasus ya, setidaknya kan ada untuk Tanjung Priuk, ada untuk Timur Timur, dan juga ada untuk AB Pura. Tapi banyak yang nilai ini pengadilan yang diniatkan untuk gagal ya, intended to fail gitu. Dan juga akhirnya fenomena lain yang teman-teman juga bisa cek dan ukur masing-masing gitu. Tapi menurut kamu Lucky, jendela mana yang sebenarnya udah terbuka dengan bebas dan akhirnya menggambarkan situasi yang diinginkan oleh para korban, para penyintas, dan juga para keluarga korban. Dan tentunya kita semua sebagai publik yang butuh satu tatanan yang akuntabel dan tentunya humanis gitu, nggak ngasih ancaman ke kita untuk hidup di negara yang penuh kekerasan gitu. Ya, di kita sebenarnya udah ada frameworknya ya, Undang-Undang Pengadilan HAM. Di situ tadi jadi juga udah bilang kita ada 2 pengadilan HAM ad hoc dan ada 1 pengadilan HAM. Dan kemudian itu memang intended to fail karena diadili, kemudian ada pelakunya di tahap pengadilan negeri, kemudian dia dituduh bersalah, tapi pada saat dikasasi malah dibebaskan. Seakan-akan ada korban tapi nggak ada pelakunya gitu kan. Dan itu aneh sekali memang kejadian. Dan kemudian ada satu mekanisme lain yang banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, melalui pro justisianya dia mencoba untuk melakukan penyelidikan, udah banyak kasus, belasan kasus, hanya beberapa yang kemudian masuk tadi yang pengadilan HAM ad hoc dan 1 pengadilan HAM, dan kemudian ada jendela kebenaran yang sebenarnya sempat coba dibuka di tahun melalui Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi pada tahun 2004 itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam Komisi Kebenaran ini juga sebenarnya coba untuk melihat kan sebenarnya kejadiannya apa sih yang terjadi pada masa itu, bahwa sebenarnya yang kalau bentuknya dia pengadilan, dia itu seperti pancing kail yang kita mencoba untuk mengkail suatu kasus dan kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi kalau untuk Komisi Kebenaran dia seperti jerat, pancingan jerat, yang dia mencoba untuk melihat pola sebenarnya kejadian apa dan segala macamnya. Nah, kemudian ada satu jendela reparasi. Nah, ini yang ada beberapa terobosan yang muncul sebenarnya yang dilakukan oleh Komnas HAM dan LPSK melalui SKKP HAM, Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM. Di situ LPSK bisa mengeluarkan sedikit bantuan, atau bukan bantuan sih, seharusnya negara membuat itu sebagai bentuk kewajiban, bukan sebagai bantuan, untuk korban pelanggaran HAM berat yang kasusnya sudah masuk tahap penyelidikan, kemudian bisa mendapatkan akses psikososial dari LPSK. Baru itu sebenarnya jendelanya yang muncul, dan kemudian ini yang kemudian dianggap seperti disalahartikan bahwa ya udah kejar itu aja dulu, nggak bisa, harus semuanya yang dikejar, nggak boleh hanya satu ini aja yang harus dijalanin gitu aja. Dan
dari jendela pemulihan yang itu juga sebenarnya nggak boleh serta-merta langsung, oh ya udah kasih aja duit ke para korban. Enggak, itu bisa jadi uang tutup mulut hitungannya, hush money kita bilang. Nggak mungkin korban hanya penderitaan yang dilalui, kayak ada pemerkosaan, terus dia jadi korban perkosaan, kemudian orang tuanya hilang, itu nggak mungkin hanya batasannya kayak cuma dikasih uang gitu aja terus selesai, nggak mungkin kayak gitu. Dan itu juga yang sebenarnya sering banget dikoinkan, udah kasih aja begitu-begitu dan udah selesai. Itu salah, itu bukan hal yang diinginin oleh korban juga, gitu kalau dariku. Oke, sip. Kak Mulki udah tergambar lah gimana apa namanya complicatednya jendela-jendela yang harusnya dibuka secara tegas oleh negara gitu, yang sebenarnya butuh kemauan aja gitu, karena dukungan publik selalu hadir ya, baik pasca awal-awal reformasi kan publik benar-benar apa namanya sangat pro lah terhadap hal-hal yang emang jadi hak kita gitu, soal kebenaran dan lain-lain, dan itu jadi semangat perubahan seharusnya lewat reformasi tahun 98. Tapi bahkan ya kita sendiri publik juga sudah secara tegas menyatakan bahwa ya reformasi dikorupsi gitu di tahun 2019 dengan berbagai hal-hal yang ditunjukkan oleh negara, walaupun waktu itu momen utamanya kan soal KPK yang diobrak-abrik lewat perubahan regulasi, struktur dan sebagainya gitu, tapi kita juga bisa notice gitu bahwa hal-hal yang menggambarkan Orde Baru yang di pelanggaran HAM berat itu sama sekali tidak ada perubahan yang signifikan. Meskipun kita bisa bilang lah dengan gamblang, ya Jokowi menang jadi presiden di 2014 dan di 2019 itu karena pakai isu pelanggaran HAM berat, karena melawan sosok yang juga kuat terlibat dalam penculikan, dalam tragedi Mei dan sebagainya gitu-gitu. Oke teman-teman yang baru gabung, selamat datang di Ngasa Malam Kamis. Ini kita lagi ngomongin soal 33 tahun peristiwa Talang Sari dan juga soal pemulihan atau pemutihan sebenarnya yang ditempuh oleh negara. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan langsung dilempar di kolom Q&A aja, karena kalau di kolom komen kayaknya rada sulit trackingnya nih, karena udah banyak banget. Kalau join ada notifikasinya, kalau pesan ada notifikasi dan sebagainya, jadi kayaknya biar lebih aman nanti untuk kita cek bisa di kolom Q&A. Ini ada beberapa juga yang udah masuk. Kak Preti mungkin bisa menambahkan tadi dengan pertanyaan yang sama gitu soal kewajiban pemerintah dan negara soal berubahnya kehidupan atau tatanan kehidupan kita lah sebagai warga. Kayaknya kalau ya pas kita kecil sih belum tahu apa-apa, kayaknya hidup di Indonesia tuh enak-enak aja ya, dunianya indah gitu, alamnya keren, banyak tempat-tempat wisata yang seru, makanan enak-enak dan sebagainya lah. Tapi kalau kita cross check sejarah dan sebagainya, justru bahkan ya 65 itu kalau di compare sama Holocaust-nya yang terjadi dari Jerman ke kelompok Yahudi di momen Perang Dunia Kedua, itu kuantitas dan sebagainya ya bisa jadi nggak terlalu jauh beda gitu. Itu menggambarkan bahwa ya negara kita bahkan bisa jadi ya 11-12 sama Nazi di Perang Dunia Kedua gitu. Kayaknya kalau setelah kita tahu fakta itu kan kayak anjir, masa kita hidup di negara yang begitu menyeramkan ini gitu. Bahkan kalau tadi konteks yang disebutkan Mulki untuk jaminan kita berulangan, untuk konteks tragedi yang terjadi terhadap aksi mahasiswa seperti di tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, itu kita hadapin langsung gitu bagi mungkin anak-anak muda yang punya rasa kritis dan aspirasi yang besar terhadap konteks reformasi di korupsi dan Omnibus Law 19 dan 20, itu kurang lebih sama kan sama yang kita jumpai gitu, sama apa yang dijumpai oleh para korban di tahun 98-99 itu gitu. Gimana Kak Preti untuk akhirnya bisa menjelaskan situasi-situasi seperti itu masih kita rasakan di hari ini, Kak? Ya, makasih Jali. Ini tadi nyambung dari yang Mulki tadi udah jelasin soal jaminan ketidakberulangan. Sekalian juga mungkin bagi teman-teman kita gitu ya yang masih muda dan juga mungkin
kelahirannya tahun 90-an ke atas, udah masa-masa akhirnya Orde Baru, sampai kemudian kita bahkan mungkin nggak ngalamin lagi Orde Baru gitu ya. Bertanya-tanya, kenapa sih masih ngomongin kasus-kasus masa lalu, masih diungkit-ungkit sekarang gitu. Karena kalau misalnya nggak, yang kasus-kasus masa lalu ini nggak diselesaikan, pasti kita bukan ngomongin jaminan ketidakberulangan, justru dijamin pasti berulang gitu. Kalau misalnya kita nggak nyelesain kasus-kasus yang ada di masa lalu, uh, kita pasti kemudian saat ini kita akan mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, dan di masa yang akan datang juga nanti pasti masih akan ada tuh berulang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya. Kalau misalnya rantai kekerasan, rantai impunitas dari kasus-kasus masa lalu nggak pernah diselesaikan. Kayak tadi Jali udah bilang, sebagai satu contoh nih ya, satu lingkaran yang paling kelihatan jelas. Waktu kasus 9899, kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kita udah lihat gimana sebagian kita melihat, sebagian kita membaca, sebagian kita tahu bahwa kasus TSS 9899 itu ketika mahasiswa saat itu berdemonstrasi, terus kemudian mereka direspon dengan represif oleh aparat. Kemudian mereka bahkan sampai ditembak mati gitu. Dan bahkan yang ditembak matinya bukan karena mereka bawa senjata atau mereka lempar batu, enggak. Yang ditembak mati itu adalah orang yang misalnya bantuin medis, bantuin temennya yang lagi terluka kayak gitu-gitu. Jadi bahkan orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang tidak membawa senjata apapun, tangan kosong, kemudian mereka bisa ditembak gitu. Itu yang terjadi di 9899. Sekarang di masa kita sekarang yang katanya kita udah reformasi gitu ya, nggak di Orde Baru lagi gitu. Apakah teman-teman yakin kalau misalnya teman-teman aksi ke jalanan, teman-teman akan oleh aparat yang ada sekarang bakal, oh iya monggo silahkan. Ini apa, aksi Kamisan ya? Oh silahkan beraksi, memberikan pendapat di sini dengan damai ya, kayak gitu. Enggak, kalau misalnya teman-teman lihat di lapangan, bahkan tadi Jali udah nyebutin soal reformasi di korupsi 2000 yang kemarin, itu yang paling baru itu reformasi di korupsi 2019-an ya kalau nggak salah, reformasi di korupsi itu adanya mahasiswa sama juga dikenain direspon secara represif. Mahasiswa ada waktu itu kontras bersama dengan koalisi masyarakat sipil yang menerima pengaduan ketika lagi aksi gitu. Kita menerima pengaduan 390 pengaduan orang hilang karena mahasiswa-mahasiswa ini kagak balik ke rumah dan kagak ada pemberitahuan ke keluarganya mereka tuh sebenarnya kemana gitu. Jadi terus kemudian kita harus nyisirin satu persatu polsek, polres, polda untuk cari tahu mereka ada di mana sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu, mahasiswa ketika aksi direpresi, terus juga penghilangan paksa, itu nggak kemana-mana, nggak hilang, masih ada, dan kita udah ngalamin sekarang gitu. Nah, bahkan aparat keamanan yang dulu nembak mati mahasiswa aja sampai sekarang nggak diapa-apain. Terus dari mana kita yakin kalau yang sekarang misalnya aparat ada yang ngebanting mahasiswa, dia bakal menerima sanksi pidana? Dari mana kita yakin orang yang ngebunuh mahasiswa aja nggak menerima sanksi kok gitu, nggak disanksi pidana, nggak dibawa ke hukum kayak gitu. Jadi sebenarnya itu berulang, dan itu yang terjadi di masa sekarang, itu juga yang akan terjadi di masa depan gitu. Kenapa kita sekarang masyarakat atau kenapa, mungkin aku nggak tahu nih di sini teman-teman kayak gitu atau nggak, ada nggak kita di sini yang kalau ketika mau posting sesuatu di medsos, terus kita mikir dulu, nih gue bakalan kena polisi cyber nggak ya, gue bakalan kena ITE nggak ya, gue bakalan kena apa nggak ya, kayak gitu. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari era represi di tahun 98 ke bawah gitu. Karena sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu belum diselesaikan, dan itu masih yang terjadi sampai sekarang gitu. Kalau seandainya
nggak, gue kepanjangan nanti. Udah, itu dulu dah. Jangan. Nanti gue kepanjangan deh. Mungkin satu lagi soal apa namanya pencegahan atau jaminan untuk tidak berulangan. Tadi kamu lagi sempat nyebut soal mekanisme vetting nih. Mungkin mau sharing lebih lanjut apa sih mekanisme vetting? Ini kaitannya soal apa? Kalau nggak salah kan soal untuk akhirnya pembatasan terhadap mereka yang diduga atau mereka yang bahkan sudah jelas-jelas menjadi pelaku ya. Itu kan setidaknya yang terjadi di siapa namanya Untung Budi Harto yang dulu jadi timawar penculik para aktivis 97-98 diangkat jadi Pangdam Jaya oleh Andika Perkasa gitu. Apa yang perlu kita ketahui lagi soal hal-hal itu nih, yang akhirnya masih begitu keruh arena politik, arena kebijakan publik, arena aparat pertahanan dan keamanan kita gitu dari para penjahat gitu. Ya, makasih Jali. Ya, mekanisme vetting itu berlaku agar mereka-mereka yang dianggap unfit to rule atau tidak cocok, tidak layak untuk kita anggaplah mengelola negara atau membantu, kan harusnya kan untuk kemaslahatan umat yang banyak, bangsa Indonesia. Kemudian dia tidak bisa dipilih. Kayak kejadiannya misalnya koruptor, kemudian dia dipidana, kemudian tidak boleh lagi dia menjabat atau menyalonkan diri. Sama nih mekanismenya, bahwa ada serangkaian seperti screening. Kalau misalnya kita biasa kan kalau misalnya mau daftar kerja atau mau gimana, kan kadang-kadang ada yang kepo tuh kayak cek-cek dulu LinkedIn-nya, cek-cek dulu Instagram-nya ngomongin apa. Nah, mekanisme voting itu seperti itu, bahwa dicek dulu background-nya, orangnya gimana. Masa lo mau mengangkat orang-orang yang dulunya membunuh orang, memerkosa orang menjadi pejabat publik? Ya, dia misalnya bahkan dia belum melewati proses yang dia harusnya bertanggung jawab, kayak misalnya melewati proses di penjara kah, atau dia dikenakan sanksi apapun. Gimana kita bisa tahu bahwa dia telah merasa feeling, oh aku orang yang bersalah dan aku ingin berbuat jadi lebih baik, bahwa telah terjadi adanya bentuk kayak pemasyarakatan di dia kan. Ini boro-boro mau diadili aja belum, gimana kita mengharapkan bahwa dia nantinya akan bersikap adil dan bijak pada saat memimpin kita. Ya kita tahu kan lagi rame kan ini cancel culture, gimana mau kita kayak bilang bahwa dia itu akan bersikap baik, bahwa dia aja nggak pernah mau membuka diri bahwa dia aku terbuka kok kalau aku mau diadili, kayak gitu aja nggak pernah terbuka kan. Itu tadi juga sama, aku pengen ngaitin juga sama yang tadi Preti bilang, itu kejadian lagi di reformasi di korupsi. Para mahasiswa itu kita yang turun ke jalan kemudian mendapatkan persekusi. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah ini kalau akar masalah atau kejadian yang pelanggaran HAM terjadi di masa lalu tidak dilaksanakan, itu akan berdampak terus sampai saat ini. Itu kalau dia dilaksanakan itu akan meningkatkan moral standar bangsa sebenarnya kan, bahwa kayak polisi akhirnya tahu dan sadar bahwa sebenarnya yang dilakukan itu salah. Itu berulang lagi sama kayak kejadiannya kekerasan seksual. Darurat kekerasan seksual itu terjadi mana-mana, bahkan oleh pelakunya itu dari instansi yang harusnya menjaga kita supaya aman. Itu kejadian pada saat 65 perilaku kejahatan seksual dilakukan. Ada penyiksaan seksual, ada perbudakan seksual, ada pemaksaan aborsi, dan lain-lain yang muncul. Di Aceh itu terjadi sebagai bentuk pendudukan. Di Papua, di Timor Leste, kalau misalnya teman-teman tahu ada kejadian hotel flamboyan, itu juga terjadi. Bagaimana perempuan-perempuan itu kemudian disiksa secara seksual, dan kemudian itu nggak pernah ada bukti atau pertanggungjawaban yang benar-benar jelas bahwa pelakunya itu, mereka itu penjahat loh, penjahat kelamin, yang benar-benar penjahat kelamin dan nggak diapa-apain. Dan itu berdampak sampai saat ini ke aparat-aparat yang sekarang. Jadi merasa, oh nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya muncul istilah koramil, korban rayuan militer di berbagai tempat pada saat ada aparat-aparat yang sedang bertugas. Itu kan bukan hal yang harusnya dinormalisasi. Nah, itu kejadiannya. Menurutku itu salah satu hal yang kenapa kita harus menyelesaikan root causes terjadi di masa lalu, karena itu berdampak sampai sekarang itu terjadi. Itu kalau menurutku. Ya, lagi rame-ramenya cancel culture. Semoga kita juga bisa bersuara keras untuk bisa meng-cancel orang-orang ini ya, yang jadi pelaku atau yang secara komando harusnya bisa mencegah pelanggaran HAM berat itu terjadi di berbagai momen gitu.
Terima kasih buat teman-teman yang masih keep in touch sama Ngasa Malam Kamis ini. Mungkin kita buka kolom pertanyaan dulu kali ya. Ini ada seenggaknya udah ada 2, walaupun tadi saya sekelebat ngeliat ada satu pertanyaan yang singkat namun penting yang bilang Papua ingin merdeka apakah itu melanggar HAM? Kalau bagi saya bisa ditambahkan sama teman-teman narasumber ya justru karena ada pelanggaran HAM di Papua makanya warga Papua merasa ingin merdeka gitu karena kebebasan dan jaminan-jaminan yang lain yang ada di konstitusi itu tidak terwujud dan akhirnya berteriaklah mereka menuntut hak yang seharusnya diberikan oleh negara. Kurang lebih gitu. Ntar mungkin bisa ditambahkan juga oleh teman-teman. Pertama mungkin ini ada pertanyaan dari Andreas Manodo. Gimana caranya menjaga harapan? Nah ini kan Mulki dan Preti udah terbukti dalam kisaran tahunan udah bisa menjaga harapan terus-menerus gitu. Bahwa kasus HAM ini bisa terselesaikan karena dia ngelihat sistem kekuasaan di negara ini sepertinya nggak mendukung gitu orang yang dengan berani berjanji gitu masukin ke program kampanye Nawacita di tahun 2014 Joko Widodo dan juga Yusuf Kala serta sekarang Kiai Haji Maruf Amin juga nyata-nyatanya pada saat menjabat kekuasaan itu nggak terwujud dengan nyata sampai hari ini walaupun sekarang ada upaya penyidikan ya seenggaknya untuk satu tragedi atau pelanggaran HAM berat ini tragedi Paniai yang terjadi di tahun 2014. Gimana nih tips and triknya menjaga harapan untuk akhirnya bisa percaya gitu bahwa pelanggaran HAM berat ini akan bisa diselesaikan meskipun konteks sosial politiknya sudah sangat menyurutkan harapan kita itu gitu. Silakan. Aku dulu boleh atau Preti? Coba nih. Ya Mungkin dulu boleh. Oke, boleh. Harapan yang paling utama tuh sebenarnya ketemu korban sih. Itu yang paling bikin menjaga harapan. Mereka yang udah menjalani hidup sampai saat ini, banyak yang sudah almarhum dan almarhumah meninggal dunia akibat bisa jadi kekerasan yang dialami di masa lalu dan mereka yang sekarang masih hidup itu semangat untuk hidup berjuang itunya sangat radian atau bahkan tumpah-tumpah ke kita nih kalau misalnya dengar cerita-ceritanya meskipun pasti ada rasa kekesalan, kekecewaan tapi mereka bisa berjuang untuk hidup di mana pada pemerintahnya nggak bisa diharapin ya tapi mereka masih tetap harus berjuang ya kita juga jadinya ikut semangat melihat bagaimana para korban dan penyintas ini bertahan di sana kita juga belajar bagaimana menghargai kehidupan itu. Setiap orang itu punya kehidupan yang sangat bermakna. Sama satu lagi, itu sebenarnya memaknai setiap kemenangan-kemenangan kecil yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Itu juga salah satu bentuk yang kita bisa jadi in the long run bahwa kita percaya kebenaran itu pasti akan terbuka. Borok itu mau disimpan gimana pun baunya pasti akan kecium. Gitu kan. Dan udah kecium kemana-mana tetap aja nggak mau diangkat, nggak mau diobatin, nggak mau diakui, itu juga aneh sih sebenarnya sampai sekarang. Kenapa itu borok masih aja dibiarin kan? Dan apa ini mau kayak kita kan punya urban legend gitu kan, kalau misalnya ada korban, kemudian dia tidak mendapatkan keadilan, dia itu kemudian berubah menjadi suatu mimpi buruk atau bahkan ada setan kayak kuntilanak gitu kan. Jadi aku kayak nggak habis pikir, ini mereka ini semua udah pernah diganggu nggak sih sama kuntilanak atau siapapun ini si para pelakunya? Karena borok pasti akan kebuka, ya kan? Dan itu pasti akan terwujud suatu saat nanti. Itu kalau dariku. Kayaknya kita perlu ngajak Indosiar untuk produksi episode-episode sinetron-sinetron untuk menunjukkan azab-azab kepada para penjahat HAM berat ini ya yang nggak kunjung sadar dan insaf mengakui kesalahan masa lalunya. Karena ya kalau dosa mungkin ini jadi out of context tapi ini relevan juga sih karena mungkin kalau udah jalur logika dan jalur ideologi kah atau jalur pengetahuan itu semua harusnya udah kalau pemerintah tunduk terhadap itu gitu itu gampang banget nyelesainnya kan tapi akhirnya kita sampai pakai hal-hal yang fatalistis kayak gini gitu ngomongin afterlife dan sebagainya gitu-gitu ya karena ya semoga sih kayaknya seru juga sih kalau ngelihat ada kabar-kabar gitu ya walaupun kabarnya Tuhan nggak dengerin doa buruk juga ya
Eh, Kak Freddy gimana Kak untuk menjaga harapan nih supaya ngelihat walaupun konteks politiknya benar-benar bikin kita frustasi gitu. Gue pertama mau respon ide lo dulu, jangan. Menurut gue ide lo sangat brilian, dan mungkin untuk pertama kalinya gue akan nonton film-film azab Indosiar akhirnya. Kalau misalnya benar-benar ada film azab Indosiar yang angkat soal kasus azab pelaku pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah, selain dari itu, menjawab pertanyaan tadi, kayaknya gue sehati nih sama Mulki. Karena persis apa yang menjaga semangat dan juga ya menjaga semangat itu adalah ketemu sama korban sih. Kayak maksudnya gue ngerasa tentu mereka apa namanya lebih orang bilang seiring dengan umur pasti ada kebijaksanaan, dan tentu korban-korban pelanggaran HAM berat itu udah pada sepuh-sepuh semua gitu, udah bapak dan ibu saya gitu. Uh, tapi ketika ngobrol sama mereka, ada perasaan aneh di dalam otak yang kayak bertanya-tanya kok bisa ya gitu. Kayak ngobrol sama korban Talang Sari, ngobrol sama sama Bu Sumarsi, ngobrol sama korban penghilangan paksa gitu, atau korban 65, udah 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 bertahun-tahun nih kasusnya, tapi ketika ngobrol sama mereka, mereka masih menunjukkan semangat dan um, bahkan kadang-kadang yang ngasih kita ide gimana kalau kayak gini, Dek Preti gitu. Jadi kayak malah kreatifan mereka lebih kreatif, lebih semangat gitu. Itu yang membuat kemudian saya ketika ngobrol sama korban itu membuat saya kemudian jadi semangat juga gitu. Kayak gimana ya? Aku susah menggambarkannya. Itu ada dalam hati dan di dalam pikiran ketika ngobrol sama mereka itu muncul gitu. Nah, itu sih yang kemudian membuat saya jadi semangat, dan juga membuat saya juga berpikir, karena kadang ngobrol sama korban gini, mereka tahu bahwa misalnya mungkin kasusnya nggak akan selesai di selama mereka hidup, mungkin ada, kalau misalnya ngobrol sama korban-korban peristiwa 1965 1966, kadang kita suka bercanda dan mereka bilang mungkin 32 tahun Soeharto itu memimpin, mungkin butuh waktu 32 tahun setelah itu juga kita menunggu sampai kemudian akhirnya ada generasi yang berani untuk menyelesaikan, berani bersuara, berani mengambil keputusan, dan berani menyelesaikan kasus-kasus gitu. Jadi ya mungkin begitu. Mungkin 32 tahun lagi kita harus menunggu. Tapi saya mau bilang, walaupun 32 tahun lagi nanti kita harus menunggu, mungkin ada bapak ibu korban yang udah nggak ada, tapi masih ada anak-anak muda ini yang saat ini, pada masa ini kita bisa mengakses, bisa ngobrol, bisa kontakkan langsung sama para korban, sama korban Talang Sari masih ada, sama korban pelanggaran HAM yang lain masih ada. Kita bisa ngobrol sama mereka di aksi Kamisan gitu. Nah, kemudian apa yang mereka ceritakan itu jadi memori kita dan jadi semangat kita untuk, walaupun nanti misalnya berapa dekade lagi kasus ini kemudian baru ada presiden yang berani untuk menyelesaikan, kita ingat kasusnya, ingat betul kasusnya, ingat betul perjuangan korban Talang Sari, Pak Aswar, dan para korban di Talang Sari, Bang Ujang juga salah satu korban Talang Sari, ada Bang Kabul juga. Kita bisa ingat betul apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu itu terkait dengan kasus, dan kita bisa menyuarakan itu, dan bisa menyuarakan itu ke pemerintah untuk diselesaikan. Dan kita juga bisa belajar dari masa lalu untuk ketika kedepannya nanti, jangan-jangan yang nonton IG Live ini mungkin nanti adalah jaksa agung di masa depan, gue nggak tahu kan. Yang nonton ini mungkin jadi anggota DPR di masa depan, kita juga nggak tahu gitu. Nah, jadi teman-teman yang udah terpapar dengan pengetahuan ini, udah terpapar ngobrol, menyaksikan langsung ngobrol sama korban di aksi Kamisan,
ingatan itu harus dirawat sehingga nanti teman-teman pada waktunya juga bisa untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan kasus gitu. Nah, itu terkait dengan yang Jali pertanyaan yang Jali sampaikan. Gue boleh nambahin yang soal ini nggak? Yang tadi Jali ngomongin soal pelanggaran HAM di Papua tadi. Sedikit biar gue nggak lupa. Karena agak menggelitik nih. Kita kadang kita suka ketukar-tukar apa yang dikatakan di media juga kemudian kita jadi ketukar-tukar. Kita nggak tahu bedanya pelanggaran HAM sama tindak pidana gitu. Kadang orang ada bilang misalnya teroris itu kan pelanggaran HAM gitu. Gimana nggak? Di satu sisi memang terorisme adalah pelanggaran HAM, betul. Pembunuhan juga pelanggaran HAM. Maling motor itu juga pelanggaran HAM. Semua tindak pidana itu pelanggaran HAM. Tapi dalam teknis bahasa hukum dan undang-undangnya ada yang disebut dengan pelanggaran HAM itu pelakunya pasti orang yang punya jabatan official dari negara gitu, atau dia di backup sama negara gitu. Itu yang disebut dengan pelanggaran HAM. Tapi kalau seandainya yang dilakukan oleh orang yang tidak karena jabatan dari negara, jadi kayak masyarakat sipil kayak gini, kita misalnya saya mukul Jali atau saya nyolong handphonenya Mulki gitu, itu adalah tindak pidana gitu. Jadi ada bedanya tuh. Aku ngerti bahwa dalam sehari-hari dengan media dan bahasa yang dipakai media dan bahasa sehari-hari kita kemudian antara nyaru mana sih pelanggaran HAM, mana yang tindak pidana gitu. Kayaknya semuanya pelanggaran HAM deh gitu. Tapi aslinya ada bedanya antara pelanggaran HAM dan tindak pidana. Siapa yang melakukan pelanggaran HAM dan siapa yang melakukan tindak pidana itu ada perbedaan. Semoga itu agak sedikit memancing untuk berpikir ketika orang-orang Papua minta merdeka, apakah itu pelanggaran HAM? Maksudnya apakah orang Papuanya yang melanggar HAM atau siapakah yang melanggar HAM sehingga orang Papua minta merdeka gitu. Semoga itu bisa sedikit memancing soal itu. Oke, sip, Kak Preti. Sebenarnya gue juga nggak bisa make sure nih tayangan ini bisa lebih dari 1 jam atau enggak. Semoga sih bisa. Tapi kalau karena udah hampir sejam, sebenarnya masih lumayan banyak yang bisa kita bahas dan seru juga obrolannya. Gue takut nanti di tengah-tengah kita ngobrol malah keputus. Tapi jalan aja kali ya. Tadi ada satu poin penting soal gimana akhirnya pelanggaran HAM berat, terus juga para korban dan juga konteks sosial politik ya. Mungkin ya kan pelanggaran HAM berat ini nggak terjadi di Indonesia aja ya. Ada banyaklah peristiwa kayak Perang Dunia lah dan sebagainya gitu-gitu, dan hal-hal yang terjadi di negara-negara lain gitu, misal politik apartheid di Afrika Selatan, terus juga Operasi Jakarta yang terjadi di Chile, namanya Operasi Jakarta tapi terjadi di Chile, dan itu pelanggaran HAM berat juga karena emang itu secara nyata juga terjadi di Jakarta di pertengahan 60-an gitu. Dan ada satu ciri yang entah sama atau pola yang sama gitu, bahwa akhirnya korban dalam tanda kutip go politics gitu, atau publik yang concern ya go politics soal itu. Dan bahkan di Chile sekarang kan juga terpilih satu presiden yang progresif dan itu mengangkat seorang yang punya kaitan erat sama orang yang melakukan revolusi di Chile atas berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara itu gitu dulu. Mungkinkah kita menyusun strategi-strategi itu gitu? Misal di Argentina juga kejadiannya serupa kalau nggak salah kan ya. Akhirnya kelompok korban go politics dan dengan proses itu tadi Kak berarti nyebut 32 tahun kalau nggak salah, itu angka atau durasi yang sama juga terhadap Plaza de Mayo ya. Plaza de Mayo aksi 32 tahun dan akhirnya bisa sedikit banyak ada progres di situ gitu. Kalau kita ngitung 32 tahun, kalau dari 98 ya berarti 2030, berarti ada 8 tahun lagi. Dan kalau ngitung dari aksi Kamisan di tahun 2007 ya
kemarin kita baru 15 tahun, berarti 17 tahun lagi. Tapi kan kita berharap nggak separah itu ya. Gimana, ada tanggapan soal itu kita apakah memungkinkan? Kayaknya Bu Sumarsi asik sih jadi presiden ya. Asik gak kira-kira? Kampret atau Kang Mulki? Bu, ditawarin nama Jali nih, Bu. Bu Suwarsi biasanya nonton lah ini. Semoga. Semoga kalau Gimana? misalnya benar, kalau emang benar 32 tahun lagi dan tinggal 8 tahun lagi, apakah dua pemilu lagi kita akan punya presiden yang berani menyelesaikan kasus? Yang Mbak Asvin kan udah selesai nih di LBHI ya. Kayaknya kita dorong-dorong buat jadi presiden, harusnya mau lah ya. Ya, dalam konteks ini ya memang setiap individu punya agensi politik ya atau kemampuan dia untuk maju dan ini pihak individu kan punya kemampuan kan kalau dia merasa mampu dan capable dan kalau misalnya melewati screeningnya oke juga akan makanya ada mekanisme vetting dan para korban yang menjadi salah satu kelompok yang cukup kuat untuk bisa naik sebagai aktor politik kan dan memainkan peran untuk bagaimana membuat dunia lebih demokratis. Nggak hanya di Chile juga di Timur Leste saat ini juga udah ada beberapa nomine yang dia dulunya aktivis atau pejuang HAM juga yang tahun ini kan lagi tahun panas politik juga tuh di sana. Nah, itu juga lagi jalan tuh kayak gitu. Memang penguatan korban dan kita bersama-sama dengan korban itu juga menjadi suatu hal yang penting jadinya bahwa apakah itu salah satu jalur kita mendobrak kebuntuan yang ada di negara saat ini, ya mungkin itu bisa jadi salah satu cara yang bisa ditempuh kan. Gitu, bagi-bagi peran. Siap. Gimana kalau Kak Preti ini? Kak Preti mau jadi caleg juga, kayaknya lumayan sih Kak. Cipayung siap dikondisikan. Lu jadi presidennya ya? Gue ntar kalau misalnya di legislatif, gue janji deh nggak matiin mic kalau ada orang ngomong. Halo tes, sorry di gua putus-putus nih, semoga di teman-teman enggak ya, jadi bisa nangkep poin-poinnya dengan jelas. Oh, iya, sama. Suara gue dengar dengan jelas gak? Jelas. Aku juga mau sekalian ini sih bilang, juga ada di tetangga kita yang dulunya dia itu pejuang HAM, kemudian jadi presiden, dan kemudian dikudeta lagi, gitu kan. Di Myanmar, Aung San Suu Kyi, baru setahun udah ya. Setahun ada kudeta militer kan, ya kita ikut bersolidaritas lah dengan apa, three finger salute, dan itu menjadi salah satu bagian bahwa kalau kita nggak hati-hati nih Indonesia untuk melakukan reformasinya dan sekarang udah dikorupsi, bisa jadi kita akan kembali ke masa yang sebenarnya kita tidak inginkan. Tes. Oke. Dari tadi gue rada mandek-mandek dengar jawaban-jawaban dari teman-teman narasumber. Semoga ini pertanda kalau ya kuota gue mau habis aja gitu, bukan pertanda ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak lain yang merasa tidak diuntungkan dengan adanya obrolan kali ini gitu. Nah, karena mungkin secara teknis udah rada-rada ada trouble. Mungkin kita bisa masuk ke pembahasan terakhir kali ya, penutup. Balikin lagi ke soal konteks tragedi atau peristiwa Talang Sari yang masih menyisakan duka bagi korban dan penyintas serta keluarga korban dan tentunya kita semua. Ya jadi titik bagi pemerintah untuk mau melancarkan hal-hal yang sebenarnya menyalahi ketentuan hukum dan prinsip HAM yang berlaku secara universal gitu. Mungkin lewat kesempatan kali ini apa yang benar-benar perlu pemerintah dengar gitu dari kita untuk akhirnya bisa mengubah
apa-apa yang jadi rencana mereka yang sebenarnya salah gitu. Mereka hanya melakukan pembenaran-pembenaran gitu. Kalau kita ngelihat konteks strategi regulasinya pemerintah, mau nyusun apa namanya Perpres UKP PPHB lah, kemudian dua orang yang gelarnya profesor, satu di hukum tata negara yang menjabat sebagai Menko Polhukam, dan satu menjabat sebagai Wamenkumham, profesor di bidang hukum pidana, itu juga udah mau mengarahkan ya ini lewat mekanisme yang lebih apa namanya mengedepankan harmonisasi aja lah, apa namanya istilahnya restoratif justice lah dan lain-lain gitu. Apa yang patut perlu kita lawan gitu dari konsep-konsep pemikiran seperti itu gitu. Silakan nih, mau Kak Preti duluan atau Kak Mulki? Boleh, gue dulu. Eh, ini kayak yang tadi di awal Mulki udah bilang bahwa yang jadi hak korban itu bukan cuma satu, tapi korban punya hak 4 bahkan gitu. Nah, 4 hak korban ini nggak bisa dikurangin satu-satu gitu. Atau satu menegasikan yang lain tuh nggak bisa. Dia berhak atas 4-4-nya. Jadi apa yang kita minta ya untuk kasus Talang Sari ya jelas pengadilan HAM untuk Talang Sari. Kita negara hukum, kita punya Undang-Undang 26 tahun 2000. Soal mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrolin soal gimana Menko Polhukam selalu mengeluarkan pernyataan bahwa udah ya jangan minta penyelesaian kasus lagi. Penyelesaian kasus itu sekarang bolanya udah dari DPR gitu. Yang mana sebenarnya ada putusan MK tahun 2008 soal itu. Mungkin itu nanti di kesempatan diskusi yang lain kita ngobrolin soal itu lebih detail. Jadi yang pertama soal pengadilan HAM, terus yang kedua juga hak korban untuk tahu apa sih yang sebenarnya yang terjadi nih, kayak yang tadi Mulki omongin, yang ngomongin apa namanya lebih luas, ngomongin soal apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lalu, konteks politiknya dan sebagainya, dan apa yang terus kemudian harus diperbaiki di masa depan. Terus korban juga berhak atas pemulihan, tapi ada ini tadi Mulki udah bilang, sorry ngulang lagi, tapi mungkin ada teman-teman yang baru ngeliat, jadi tadi nggak sempat dengerin yang Mulki sampaikan bahwa pemulihan itu ada kesalahkaprahan di mana pemulihan selalu diidentikan dengan kompensasi uang gitu. Padahal kompensasi itu cuma satu elemen dari 5 elemen pemulihan lainnya gitu. Ada restitusi, yaitu mengembalikan hak korban ke posisi semula, itu mengembalikan nama baik, mengembalikan keluarga negaraan mungkin, mengembalikan properti mungkin, mengembalikan dia kepada tempat tinggalnya yang dulu ketika sekarang dia tergusur gitu. Ada restitusi, ada rehabilitasi, bantuan hukum, di dalam situ juga ada soal layanan medis dan psikologis, juga ada kepuasan korban, juga ada jaminan ketidakberulangan, yang mana di dalam jaminan ketidakberulangan lebih luas lagi. Tadi kita udah ngomongin soal mekanisme vetting di situ gitu. Jadi itu semua yang kita minta, dan kita nggak mau mengurangin. Oke, kalau korban udah terima hak yang satu berarti 3 lain nggak usah ya, atau udah terima 2 berarti 2 yang lain nggak usah gitu. 4-4-nya harus ada, dan 4-4-nya nih saling mendukung satu sama lain, karena kalau hilang satu, 3 yang lain nggak 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 apa ya, nggak komprehensif gitu. Kita misalnya ngomongin oke, ada keadilan, kebenaran, dan ada pemulihan, tapi hak jaminan ketidakberulangannya nggak ada ya, nggak kita jamin ya gitu. Nah itu masalah juga gitu. Jadi 4-4-nya ini harus ada semua. Gitu dari aku. Jal. Terima kasih Kak Preti sudah menjelaskan dengan lengkap. Silakan Kak Mulki. Ya, aku ngelengkapin dari Preti ya. Betul tadi nggak bisa tuh hanya pilih-pilih yang mana yang paling enak aja yang mau diselesaikan. Dan itu kayak kalau kita punya kaki itu bakal pincang tuh dudukannya. Emang kita mau tinggal di bangsa yang pincang kan? Nggak mau. Kita ingin melangkah ke depan, mencari solusi yang paling baik dan punya bangsa yang baik juga untuk mengelola masyarakatnya dan punya kualitas hidup yang bagus. Dan itu juga yang diinginkan oleh korban, bahwa sebenarnya untuk
pemulihan itu tidak akan bisa terwujud juga secara maksimal kalau tidak ada pengungkapan kebenaran sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Nggak mungkin ada penyelesaian kasus kalau nggak dibuka sebenarnya kejadiannya apa sih, tidak ditemukan atau tidak bisa mendapatkan semacam pengakuan lah dari negara bahwa ya dulu keluargamu hilang, negara bertanggung jawab menghilangkan dan dia saat ini uh, meninggal atau dibunuh dan segala macam yang kemudian dicari jasadnya dan kemudian ada semacam bentuk closure atau kayak para korban menjadi lega bahwa dia telah mengetahui di mana keluarganya yang meninggal atau yang dibunuh itu dan sehingga dia bisa berduka dengan selayaknya orang yang berduka ditinggalkan. Kita tahu kayak masa COVID gini kan, kalau misalnya orang kena COVID, kemudian kita uh, nggak bisa melihat langsung pemakamannya dari jarak jauh. Nah itu juga kejadian di korban bahwa gimana dia mau berduka, dia bahkan nggak tahu makamnya itu di mana orang yang dihilangkannya itu, dihilangkan oleh negara atau aparatnya itu. Dan kemudian yang paling sering muncul itu juga mengharmonisasikan tanpa adanya pengungkapan kebenaran, terus ada argumentasi udah pakai mekanisme keadilan atau mekanisme komisi kebenaran yang ada di Afrika Selatan aja. Gak bisa kayak gitu, itu harus dicek dulu, benar-benar di cross check. Komisi kebenaran di Afrika Selatan itu dia ada bentuk amnestinya itu juga karena udah ada yang dipenjara dan mereka yang mendapatkan itu juga mereka-mereka yang sebenarnya food soldier atau orang yang di lapangan itu nggak bisa serta-merta langsung dapat gitu aja. Dan dari 7.000-an yang nge-apply itu hanya 800-an juga yang diterima dan mereka itu semua udah menjalani proses hukuman dulu baru bisa dapat. Ini boro-boro belum ada proses hukum tiba-tiba udah minta rekonsiliasi, udah minta pengampunan. Ya gimana perasaan korban sih sebenarnya kalau dilihat kayak gitu. Kalau misalnya kita punya keluarga kemudian orangnya udah tahu bersalah terus kemudian dimaafin gitu aja dan malah mendapatkan jabatan di publik, itu sih kalau dariku. Dan kita harus melawan sih, ada gerakan-gerakan atau manuver-manuver yang mencoba untuk mengarahkan proses penyelesaian pelanggaran HAM di situ aja. Itu sih kalau dariku. Oke, udah sangat lengkap dan komprehensif obrolan kita 1 jam lebih 15 menit ini. Teman-teman kalau yang ketinggalan tadi nggak nonton dari awal nanti bisa nonton di IGTV-nya Kios Ojo Chaos. Semoga Pak Mahfud MD, Pak Edi Yarich berkenan juga mau nonton tadi suara-suara dari warganya nih, yakni Preti dan Mulki, sangat penting untuk diafirmasi dan tentunya suara para korban, penyintas dan korban pelanggaran HAM berat sebagai pihak yang paling perlu untuk didengarkan untuk bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini. Dan juga Presiden Jokowi tentunya kalau nggak mau tercatat sebagai presiden yang paling banyak ngeluarin kebohongan soal pelanggaran HAM berat, masih punya waktu sampai 2024. Semoga sih semakin cepat semakin baik untuk akhirnya bisa mengabulkan tuntutan kita semua ini. Dan terakhir buat Pak Hendro Priyono, semoga mau datang ke pemeriksaan Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Bukan cuma mau datang ke podcastnya Deddy Corbuzier, ke siarannya Alan Nairn dan sebagainya. Oke, itu aja. Terima kasih buat Kak Preti, buat Kak Mulki, buat sharing-sharingnya. Teman-teman, besok Kamisan ke-716, tapi karena penyebaran Omikron begitu masif di Jakarta dan di Indonesia utamanya, kita akan kembali ke Kamisan online di rumah aja. Kemungkinan akan ada sesi seperti ini, akan ada Instagram Live dengan keluarga korban dari peristiwa Talang Sari 1989. Penting untuk kita dengarkan obrolan besok. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan, memberikan pertanyaan, memberikan atensi dan sebagainya. Sehat-sehat. Nih Ojo Chaos juga kayaknya lagi nyelenggarain kuis berhadiah ke Chaos, jadi silakan dicek di timeline-nya teman-teman. Semoga beruntung di momen Imlek yang semoga cuan lah buat kita semua. Terima kasih Kak Preti dan Kak Mulki. Saya end siarannya ya. Terima kasih. Terima kasih Jali dan Preti.